Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana di dalam kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia itu. Apa yang dia pikirkan untuk di pagi hari ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini benar-benar tidak merasakan yang namanya kebahagiaan, kenyamanan, serta kebebasan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap kondisi satu energi tersebut untuk saat ini benar-benar di dalam situasi yang sangat berantakan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan terhadap satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuat pihak lain tersebut merasa sangat ketakutan dari sisi kemanipulatifan yang selama ini dia lakukan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi
terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya melihat benar-benar dalam kondisi sangat berantakan. Dalam kondisi yang benar-benar membuat diri kamu sangat kacau, sangat tidak stabil, dan sangat tidak bahagia. The Devil, kartu pertama yang saya arahkan terhadap diri kamu, yang seakan-akan diri kamu terlalu banyak mendapatkan dampak negatif atau pengaruh buruk dari berbagai energi yang berada di circle kamu, terutama dari manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Kamu berusaha membuat sisi batin kamu untuk mendapatkan ketenangan, tetapi manusia itu berusaha untuk membuat diri kamu sehancur-hancurnya. Kamu berusaha untuk membangkitkan hubungan asmara kamu dari situasi kematian. Manusia ini selalu memberikan pengaruh-pengaruh negatif. Ini dia geng. Kalau saya lebih dominan mengarah terhadap hubungan asmara kamu, dominan dan fokus terhadap hubungan asmara kamu di dalam rumah tangga, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan menggambarkan situasi kamu sudah tidak tahan lagi. Kamu sudah di titik kebosanan dan di titik kesabaran. Seakan-akan kamu sudah tidak tahu dan seakan-akan membuat diri kamu sudah tidak peduli terhadap manusia itu. Ini dia geng. Hubungan rumah tangga hanya dijalankan atas dasar formalitas dan atas dasar ada yang dicari. Sekalipun diri kamu bertahan di dalam rumah tangga kamu itu, saya yakin dan percaya kamu selalu gelisah, kamu selalu ketakutan, kamu selalu waspada. The Devil yang sengaja dilakukan agar diri kamu tidak mendapatkan ketenangan. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang menjalankan hubungan LDR, bisa saja hubungan rumah tangga yang saya katakan tadi, kamu merasakannya, tetapi diri kamu berbeda versi. Kamu sudah menyadari hubungan LDR kamu itu tidak memberikan suatu ikatan yang jelas atau memang memberikan suatu kebahagiaan. Kenapa diri kamu masih mempertahankannya? Kamu sudah menyadari dan diri kamu sudah curiga terhadap pasangan kamu. Kenapa diri kamu masih berjuang? Kenapa, geng? Karena semakin lama diri kamu berjuang di dalam hubungan yang tidak memiliki ikatan yang jelas, semakin lama sisi kesempurnaan atau semakin lama materi kamu akan mengalir seperti air yang tidak memiliki ujung dan kedalamannya. Hubungan LDR, bos, yang dekat saja bisa berselingkuh, yang dekat saja bisa pisah, yang berumah tangga saja bisa hancur, apalagi diri kamu. Hanya sekedar komunikasi. Diri kamu yakin, diri kamu percaya terhadap yang dia lakukan itu bersifat positif.
Apakah diri kamu mengetahui apa yang dia lakukan di belakang kamu? Begitu juga diri dia. Apakah diri dia mengetahui apa yang kamu lakukan di belakang dia? Jadi tolong pikirkan secara logika sebelum diri kamu benar-benar merasa sangat menyesal. Saya tidak menyalahkan diri kamu, tetapi saya hanya menyarankan. Perhitungkan logika kamu. Kalaupun diri kamu ingin membantu pasangan kamu dari jarak jauh, kamu harus mengetahui kemana bantuan tersebut secara detail. Tujuannya apa saya mengatakan hal tersebut? Agar diri kamu tidak merasa seperti orang yang dihantui dengan rasa kecurigaan. Ini dia Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, mungkin the devil ini masih berbicara terhadap diri kamu. Beban dan tanggung jawab, berusaha untuk memulihkan, tetapi masih memiliki sisi penghambat. Tidak ada yang mendukung dan tidak ada memberikan semangat. Berusaha memperlihatkan situasi kebahagiaan padahal dari hati sangat sengsara. Ini dia. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang menjalankan hubungan bisnis, hati-hati dengan rekan bisnis kamu. Karena bisa saja di luar dari dugaan kamu, ada pihak yang secara tidak sengaja memberikan dampak negatif. Kalau saya mengarah terhadap keuangan kamu, tolong apapun bentuk pengeluaran kamu, pikir secara selektif. Jangan mengambil satu keputusan hanya senang di mata. Cocok kau rasa Wak Geng? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok, saya mengingatkan, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu. Saya hanya sekedar memprediksikan. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, ini kartu the devil, iblis. Apakah mungkin manusia itu bahagia untuk saat ini? Saya rasa tidak. Apakah mungkin manusia itu untuk saat ini merasa nyaman? Saya rasa tidak. Apakah mungkin manusia itu untuk saat ini makmur? Saya rasa tidak. Apakah mungkin manusia itu menerima kebebasan? Saya rasa tidak. Kenapa saya mengatakan kata tidak? Karena sesuatu hal yang dia prioritaskan sudah mengarahkan diri dia secara tidak langsung terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Memang di awal sangat manis, memang di awal sangat bahagia. Karena kebahagiaan itu hanya kesenangan. Kesenangan yang sudah memutarbalikkan diri dia dalam kondisi keuangan. Ini dia Wak Geng. The devil, sekali lagi saya mengatakan the devil. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, Virgo. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. The Fool, suatu kebodohan. The Fool, suatu kesenangan. The Fool tidak memiliki tujuan. The Fool memberikan apa yang diberikan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja saya arahkan terhadap posisi energi manusia tersebut. Setelah mendapatkan hubungan kesenangan, sehingga berani mengambil satu keputusan mengabaikan diri kamu, apa yang dia dapatkan? Suatu kebodohan.
suatu hal yang tidak memiliki tujuan. Seperti itu saja berputar-putar, habis dari A ke B, habis ke B ke si C, habis ke si C ke D, hanya untuk memberikan kesenangan dalam bentuk materi, hanya untuk mendapatkan kesenangan di dalam sentuhan kulit. The fool, geng. Iblis mengarahkan diri dia untuk berbuat bodoh. Padahal diri dia sudah menyadari perbuatan itu salah, tetapi dia masih tetap menjalankan. Saya rasa ini manusia. Di dalam pemikiran dia, kebahagiaan itu hanyalah kesenangan. Di luar dari situ mungkin tidak ada. Sekalipun diri dia memiliki perasaan dan mengikat perasaan tersebut, karena memang keterpaksaan, sama halnya seperti diri kamu. Menjalankan hubungan karena memang unsur terpaksa dan unsur ada yang dicari. Kalau tidak, mungkin dia tidak akan mau menjalankan hubungan itu. Cocok kau rasa, wak geng? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 9 pedang. 9 pedang yang mengarah terhadap seseorang, di mana ketika 9 pedang ini mengarah terhadap seseorang, membuat seseorang tersebut hanya bisa menyesal. Yang membuat saya bingung, sisi batin dia sudah memberikan sinyal terhadap pemikiran dia untuk berhenti dan untuk memberikan penyesalan. Tetapi penyesalan itu tidak dia respon, malah menjadi-jadi ini orang. Secara perasaan, pemikiran, dia masih menikmati, tetapi secara batin terpukul. Terkadang membuat diri dia merenung, meratapi di dalam situasi keheningan. Ini Dewa. Di dalam waktu yang apabila manusia ini lagi sendiri, manusia ini merenungi kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Tetapi ketika manusia ini mengeksekusikan perenungan dia, justru dia beranggapan apakah masih memiliki kesempatan. Berkecambuk di dalam batin dia, warga. Saling bertolak belakang, tidak sinkron. Kalau memang diri dia bahagia di luaran sana, menjalankan hubungan perselingkuhan itu atau kesenangan atau mendapatkan doktrin dari berbagai pihak, tidak akan muncul kartu The Devil ini. Pasti yang akan muncul itu adalah kartu The Temperance. The Temperance itu keseimbangan, kerukunan. Itu yang menggambarkan diri dia bahagia. Tetapi ini kartu yang berbicara The Devil. Bisa hal positif dan bisa hal negatif. Cocok kau rasa, wak geng? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, saya mengingatkan kembali, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar resonet atau tidak resonet. Saya hanya melihat sisi batin manusia itu, bukan sisi perasaan ataupun pemikiran. Pemikiran bisa dikendalikan, perasaan bisa dikendalikan. Kalau batin tidak bisa dikendalikan. Siapapun orangnya, kalau batin sudah merasa terluka, tidak akan pernah ada obatnya. Itu dia, wak geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 8 pedang. 8 pedang mengarah terhadap seseorang. Tadi 9 pedang, sekarang 8 pedang.
Pedang yang terlalu tajam dan pedang terlalu kuat. Tajam untuk menyiksa manusia ini, kuat membuat manusia ini tertekan. Batin, pedang, tersiksa dari situasi hubungan kesenangan. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya angkat ini, bagaimana posisi gambarnya, diikat seperti dalam genggaman satu tangan, agar manusia ini mau memberikan apa yang dia punya terhadap pihak lain atau pihak ketiganya. Digenggam wagen, sreng, tup, itu dia, zreng, tup, zreng, tup, digenggam atas kebodohan dia, the fool. Salah langkah, salah memprioritaskan, sehingga membuat dia tidak nyaman dan terpuruk. Mantap bukan? Sret, tup, digenggam seperti ini, dikepal. Kemanapun manusia ini tidak bisa bergerak, dikontrol dan dikendalikan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul Three of Swords, 3 pedang. Dari tadi kartunya pedang semua yang muncul. 9 pedang, 8 pedang, ini 3 pedang. 3 pedang mengarah terhadap hati. Hati yang tersakiti, hati yang dikecewakan, dan hati yang dihianati. Munculnya kartu Three of Swords ini, kalau saya mengarahkan terhadap diri kamu, hati kamu sudah dihianati. Keadaan kamu sudah dibuat tidak nyaman. Pemikiran kamu seperti orang bodoh. Sisi batin kamu tertekan. Dan kamu menyesal bisa dipertemukan terhadap manusia itu. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya mengarah terhadap manusia itu, untuk saat ini merenungi, menyesali, sisi batin tertekan, kehidupan tidak memiliki tujuan, hanya bersifat senang-senang, keadaan keuangan terpuruk, hati sudah dihianati dari orang yang dia prioritaskan. Cocok kau rasa wak geng? Inilah yang sedang dia pikirkan di pagi hari ini. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.